Halo Code Seeker, selamat datang di Dark Code, pemecah simbol rahasia dalam setiap fenomena. Saya akan membahas tentang sebuah peristiwa yang menggegerkan di era 80-90 tahunan. Ini adalah kisah Dukun AS ketika wahyu datang dari kegelapan. Kadang setan tidak perlu menakut-nakuti kita dengan wajah yang menyeramkan. Ia hanya perlu menyamar menjadi seseorang yang kita percayai. Bahkan mungkin seseorang yang awalnya kita cintai. Kali ini saya ingin membahas kisah kelam yang masih menjadi misteri di Indonesia. Menggegerkan kisah tentang Dukun AS atau Ahmad Suraji. Seorang pria yang mengaku mendapat wahyu dari dunia gaib dan berakhir menjadi salah satu pembunuh berantai yang paling mengerikan dalam sejarah negeri ini. Namun sebelum kita menilai, izinkan saya untuk mengingatkan bahwa semua informasi yang saya sampaikan berasal dari arsip berita, dokumen penyidikan, dan laporan publik yang sudah tersebar luas di dunia maya. Artinya, ini bukan opini saya, melainkan rangkaian fakta yang sampai hari ini masih menyisakan misteri. Dan yang menarik adalah apa yang membuat seorang manusia biasa, seorang peternak sapi, percaya bahwa dirinya dipilih oleh kekuatan gaib untuk menjalankan sebuah misi suci yang ternyata membawa puluhan orang pada kematian tragis dan tangis. Kisahnya dimulai dari sebuah mimpi. Ahmad Suraji, pria kelahiran 1949 asal Medan ini, mengaku didatangi oleh arwah mendiang ayahnya. Dalam mimpinya, sang ayah berkata, "Jika kau ingin memiliki kekuatan besar, bunuhlah 70 perempuan dan minumlah air liurnya." Ia percaya itu adalah sebuah wahyu. Ia merasa telah menerima warisan ilmu mahasakti. Tapi disinilah titik awal kegelapan yang sesungguhnya. Siapa yang bisa memastikan bahwa sosok dalam mimpi itu adalah benar ayahnya? Atau jangan-jangan itu adalah iblis yang sedang menyaru, menyerupai figur yang ia hormati untuk menjerumuskannya lebih dalam ke jurang kesesatan. Setelah mimpi itu, Ahmad Suraji mulai membuka praktik perdukunan. Ia dikenal ramah, sederhana, dan dianggap orang pintar di desanya. Orang-orang datang kepadanya untuk mencari kesembuhan, keberuntungan, bahkan penglaris untuk usaha dagang mereka. Dan sebagian besar adalah perempuan. Dan disinilah kejahatan itu mulai berjalan secara perlahan, nyaris tak terlihat. Ia mengajak para korban melakukan ritual spiritual di ladang tebu miliknya. Ia meminta mereka mandi dengan air kembang dan berdiri di dalam lubang tanah. Katanya adalah, agar aura dan rezeki kalian menyatu dengan tanah. Namun begitu ritual dimulai, semuanya berubah. Tali yang katanya untuk mengikat energi justru melilit leher mereka. Satu persatu dicekik sampai tak bernyawa. Lalu jasad mereka dikubur di tempat itu juga. Setengah badan tertanam, kepala menghadap ke rumah Ahmad Suraji. Konon, agar energi spiritual para korban mengalir kepadanya. Sakit jiwa. Dalam pengakuannya, ia melakukannya sejak tahun 1986 dan baru terungkap kapan? Pada tahun 1997.
setelah seorang warga melapor kehilangan keluarganya. Polisi awalnya kesulitan, tidak ada saksi, tidak ada jejak darah. Namun satu demi satu petunjuk mulai muncul. Ada warga yang curiga karena Ahmad Suraji sering keluar malam, membawa ember dan cangkul ke ladang. Ada pula yang mendengar suara perempuan memohon dari arah tebu pada malam-malam tertentu. Ketika penyelidik memutuskan untuk menggali ladang itu, bau busuk menyengat langsung menyeruak. Satu jasad ditemukan, 2 jasad ditemukan, hingga akhirnya ditemukan 42 jasad perempuan terkubur berjejer dalam posisi yang sama. Namun warga percaya jumlah sebenarnya bisa saja lebih daripada itu. Masih ada yang hilang, dan hingga kini tidak semua korban teridentifikasi. Saat ditangkap, Ahmad Suraji tetap tenang. Ia bahkan menunjukkan lokasi kuburan para korban dengan wajah tanpa ekspresi. Ia berkata, "Saya tidak pernah membunuh karena dendam. Saya hanya menjalankan perintah." Perintah dari siapa? Dari mimpinya, dari sosok yang ia yakini sebagai ayahnya. Dan disinilah kengerian yang sebenarnya. Karena dalam pikirannya, ia bukanlah pelaku kejahatan, melainkan pelayan dari sesuatu yang ia sebut sebagai ilmu gaib, warisan leluhur. Selama penyelidikan, polisi menemukan banyak hal aneh di rumahnya. Botol berisi air liur korban, rambut, kain kafan, bahkan kemenyan yang sudah habis separuhnya. Ahmad Suraji juga mengaku, setiap kali selesai membunuh, ia meminum sedikit air liur korban karena percaya disitulah letak kekuatan hidup. Keyakinan ini bukan berasal dari agama manapun, melainkan dari tafsir pribadi atas mimpi dan legenda pesugihan yang ia percayai. Ada saksi yang mengatakan, Suraji sempat ingin berhenti setelah korban ke-42, namun ia takut ilmu warisannya akan hilang, sehingga ia pun meneruskan hingga mencapai angka 70 karena dalam bisikan mimpinya, dia mendengarkan, kesaktian sempurna hanya datang setelah korban terakhir. Beberapa ahli spiritual percaya ia memang sedang melakukan ritual pesugihan tingkat tinggi. Bukan sekedar mencari kekayaan, tetapi kekuatan untuk menjadi makhluk sakti yang tidak bisa disentuh, bahkan oleh kematian. Ada yang mengaitkannya dengan legenda pesugihan Ratu Pantai Selatan yang meminta tumbal manusia dengan syarat tertentu. Namun teori lain menyebutkan ia hanyalah korban delusi spiritual, mengalami God complex, merasa menjadi utusan gaib. Tapi yang membuat kasus ini rumit bukan hanya sisi mistisnya saja. Dari sisi sosial, masyarakat seolah membiarkan. Selama bertahun-tahun banyak korban hilang tanpa dicurigai sebagai kejahatan. Karena kepercayaan terhadap dukun, terhadap ritual penglaris, sudah begitu mengakar di budaya kita ini. Dan disitulah barangkali akar persoalan terbesar bangsa kita ini. Kita terlalu percaya pada hal gaib, terlalu percaya pada mistika, hingga lupa memeriksa kebenaran dengan logika. Kita lebih mudah percaya pada bisikan halus daripada tanda bahaya yang sudah jelas di depan mata. Dari hasil penyelidikan, polisi juga menemukan bahwa sebagian korban dikenalkan oleh orang terdekatnya sendiri, saudara, teman, bahkan suami mereka, yang percaya bahwa ritual Suraji akan membawa keberuntungan bagi keluarga mereka. Ironisnya, karena justru kepercayaan itulah yang menyerahkan mereka kepada maut yang sesungguhnya. Pada tahun 1998, Ahmad Suraji dijatuhi hukuman mati. Dan pada tahun 2008, eksekusi itu dijalankan. Namun hingga kini, banyak warga percaya bahwa ilmunya tidak ikut mati. Ada yang bersumpah pernah melihat sosok hitam melintas di ladang itu, atau bahkan mendengar suara perempuan berbisik di tengah
ladang tebu. Dan kalian tahu apa yang lebih menyeramkan? Beberapa cerita di dunia maya menyebutkan bahwa ada penerus dukun AS ini. Entah murid, entah pengikut yang mencoba meniru ritualnya. Benarkah itu fakta? Atau hanya efek ketakutan kolektif bangsa kita ini? Kita tak akan pernah tahu. Tapi satu hal yang pasti, keyakinan seperti ini masih hidup di banyak tempat di Indonesia. Dukun yang menawarkan penglaris, pesugihan, atau ilmu kekebalan masih terus eksis. Seolah membuktikan bahwa sisi mistik bangsa ini belumlah benar-benar padam. Dan kalau kita tarik ke dalam, ini bukan cuma kisah kriminal. Ini cerminan tentang manusia yang sesungguhnya. Tentang hausnya manusia akan kekuasaan, kehormatan, dan rasa istimewa. Bukankah kita semua di titik tertentu ingin merasa berbeda dari yang lain? Ingin memiliki sesuatu yang orang lain tidak miliki. Bedanya, Ahmad Suraji memilih jalan pintas, jalan gelap yang ia yakini sebagai wahyu. Padahal bisa jadi itu hanyalah ilusi, bisikan halus dari kegelapan yang menunggu celah dalam hati setiap manusia. Dan disinilah pelajaran paling berharganya. Manusia seringkali tidak sadar ketika dirinya sedang diuji. Setan tidak datang dengan tanduk dan api. Ia datang lewat mimpi, dengan suara lembut, menyerupai ayahmu, ibumu, gurumu, atau seseorang yang kamu hormati. Ia tidak memerintahkanmu untuk berbuat jahat. Ia hanya membujukmu untuk menjadi merasa istimewa. Dan dari situlah segalanya mulai runtuh. Jadi, kali ini saya ingin bertanya, apakah benar wahyu bisa datang lewat mimpi? Ataukah setiap bisikan yang menyanjung ego manusia sebenarnya adalah sebuah cara kegelapan mengambil alih hati kita? Dan saat dukun AS kini sudah tiada, apakah mungkin masih ada dukun-dukun AS di luar sana berkeliaran, masih bebas, masih dipercaya, dan mungkin sedang mempersiapkan ritual berikutnya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah sini. Apakah ini murni kasus kriminal, ataukah delusi spiritual, atau ritual gaib yang menjadi nyata? Karena misteri ini belum sepenuhnya berakhir. Ingatlah, iblis tidak selalu datang dengan wajah menyeramkan. Kadang ia datang lewat mimpi dan berbisik lembut. Kamu sejatinya istimewa. Kamu hanya perlu sedikit berani. Terus saksikan Darkhood, di mana kalian bisa membongkar kode rahasia dari setiap fenomena.